Lintang Kemukus niku cara anune nggih. Cara karek manusa ngerti buga. Nggih. Iso mencai buga ibaratnya ngoten niku. Ane goro-goro kuwi. Kowe ratu Adil kuwi engko enek ratu sing sejati nanging dulure dhewe gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Dapur Jawa. Ini kita akan mencoba. Kita bertanya kepada beliau, Si Adijoboyo, kerajaan Pamenang itu apa di sekitar sini. Makanya kita mencoba cross-check di sini. Sahabat-sahabat Dapur Jawa ya, saya akan mencoba untuk mengkorelasikan antara yang selama ini terjadi di Indonesia ya, yang sering kita dengar, yang sering kita lihat. Sebenarnya siapakah Sri Adijoboyo ya, yang merupakan Raja Kediri yang paling masyhur di antara Raja Kediri dengan ramalan beliau yang ada di dalam Jongkojoboyonya itu ya. Pada saat ini kita juga mengerti ya, tadi kita juga ketemu juru kunci di Resi Mayangkara yang menceritakan tentang Prabu Joyoboyo sebagai Raja Kediri serta ramalan beliau mengenai Ratu Adil dan juga Satrio Paningit. Gila, ini saya Mbah. Yang niku lak umek perkara Ratu Adil tirose kan sing anu Jongkojoboyo menika to. Jongkojoboyo. Lah iki maksudnya dos pundi niku? Niku pun mulai beli-beli itu niki. Nggih. Wis mulai beli-beli terus sumber netes segede-segede mungkin dangu-dangu banter. Nggih. Ibaratnya biyen iki tandurane piye. Terus tau ngebuki, iki lho contone. Tahu mateni itu contohnya kaya ande ini di pateni sana pangane di petnah terus ditenun iki lho contohnya mboten ada dom pun diduduk nih bakal iso. Niku Ratu Kembar Loro rencanane. Ratu Adil kalih. Oke niki enten Ratu Kembar Loro. Kembar Loro karek iki sing asli karo gak mboten ngertos. Pokoke rupine padha. Nanging kuwi dulure dhewe duduk wong adoh. Kuwi Ratu Adil kuwi engko enek ratu sing sejati nanging dulure dhewe gak adoh. Duduk wong luar sanes. Ya maksude tebih niku tiyang Jawi ngoten nggih. Nggih tiyang Jawi dulure dhewe. Dulure dhewe. Nggih. Sing asli. Dulure dhewe terus pundi maksude? Nggih kaya sampean kali ngriki kan tasik anu to Mas tasik daerah Kediri to Mas. Nggih, Tlatah Kediri. Nggih, Tlatah Kediri. Nggih. Ngoten. Niku kan rumit benjing niku Utara Nyun Sewu Utara Angkling Darma. Nggih. Kan Utara Angkling Darma kan damel Sayembara. Mami iki kendi nggih. Nggih. Iki kendi, kan di Sayembara. Mbok sing iso mlebu kendi kuwi asli, sing gak mlebu kendi gak asli. Kan digembok alus. Nggih. Sing iso mlebu kendi mungkin ditutup. Kan dume to Mas. Cara sing asli napa saged mlebu kendi. Ya. Niku sing asli sing betul saged mlebu kendi niku. Nggih. Cara damel nyiasati sing membo niku wau. Nggih. Lah yang asli kan mboten mungkin mlebu kendi lah wong gedhi. Lah nggih. Lah nggih niku. Kan niku sak nggih. benjing. Tapi jelasnya mungkin medal teng Indonesia wonten, Mbah. Nggih wonten. Duka tahun punten betul ngertos kula betul wonten di Sikerso wonten bakal Ratu Adil, Ratu Kembar Loro. Nggih. Satrio Winingit namine. Satrio Winingit berarti sing dipingit nggih, Mbak. Nggih Satrio Winingit tasik anu tiyange tasik laku durung anu durung asa petunjuk, durung oleh wisik. Nggih. Durung iso anu, durung iso metu. Mungkin asa petunjuk sing gawe urip niku kan saged dados. Duka tahun pinten mboten ngertos kula. Saya akan mencoba berdialektika dengan beliau, Prabu Joyoboyo, yang dari tadi telah mengikuti kita ya, dari
kita ngopi dengan Juru Kunci tadi, beliau sudah hadir sebenarnya. Tapi kita belum bertanya. Sekarang saya mencoba untuk bertanya. Alhamdulillah ya, tadi kita mencoba ya berdialektika dengan beliau. Saya coba bertanya tentang Ratu Adil, sebenarnya itu siapa, dan kira-kira memang akan munculkah seperti itu. Beliau menjawab Ratu Adil itu yang bisa mendudukkan satu persoalan-persoalan atau satu masalah dengan di tempatnya. Jadi di sini satu pemahaman adil itu semuanya diletakkan pada tempatnya. Jadi tidak pilah-pilah, tidak memilih siapa dia itu. Kalau ada satu persoalan, tidak membela apakah yang bermasalah itu saudara atau teman atau siapa, tapi lebih ke arah keadilan untuk semuanya. Di sini juga Ratu Adil merupakan salah satu pengejawatan atau satu bukti bahwa dia, Ratu Adil ini mempunyai ilmu yang memang sesuatu yang kalau boleh dibilang itu sangat langka. Jadi dia bisa melihat, menjangkau seseorang atau melihat sesuatu itu bisa sangat objektif seperti itu ya. Dan yang paling penting lagi, Ratu Adil, ya saya tanya ini kepada beliau, sosok Ratu Adil itu bukan seorang laki-laki atau raja, tapi lebih ke arah perempuan. Beliau juga mengatakan Ratu Adil itu seorang perempuan. Mengenai istilah Satrio Paningit, itu sesuatu satrio ya, seorang yang mempunyai sifat karakter seorang satria. Dan paningit dalam arti Jawa itu dipingit atau itu disembunyikan. Jadi Ratu Adil ini belum bisa keluar kalau tidak ada bisik atau petunjuk seperti itu. Ini tadi juga dijelaskan oleh Juru Kunci di Resi Mayangkara tadi, bahwa nanti keluarnya Ratu Adil juga melalui petunjuk dan bisik seperti itu. Pinjing. Tapi jelasnya mungkin medal teng Indonesia wonten, Pak. Nggih wonten. Duka tahun punten boten ngertos kula boten wonten di Sikerso wonten bakal Ratu Adil, Ratu kembar loro. Nggih. Satrio Winingit namine. Satrio Winingit berarti sing dipingit nggih, Mbak. Nggih Satrio Winingit tasik tiange tasik laku durung aja petunjuk, durung oleh wisik. Nggih. Durung iso metu. Mungkin asa petunjuk sing gawe urip niku kan saged dados. Duka tahun pinten boten ngertos kula. Saya juga tanya masalah Lintang Kemukus. Mung gue sinun Jayabaya Prabu Jaga niku Lintang Kemukus napa to, Mbak? Asline niku. Napa? Lintang Kemukus niku. Lintang Kemukus niku cara anune nggih. Cara karek manusa ngerti buga. Nggih. Iso ngoncai buga ibaratnya ngoten niku. Ane gara-gara kuwi bisa enek musibah to, Mas. Nggih. Sing ngertos ya sing melek to, Mas. Nek wong turu napa saged. Pokoke yange kan ngendikan bisa le seliramu melek banter. Mam ora apa-apa. Engko lak enek apa-apa ngerti seliramu ngoten. Nggih. Enek apa wae lho ngerti. Nek wong turu bisa ngerti nggih sing bisa sing melek. Pisan mam ora apa-apa kuat melek banter. Ping pindhone umurmu lho sansaya dawa.
arepe barang penyakit rawani mlebu coba hawane panas. Haji Jawabaya pernah mengatakan namanya lintang kemukus itu dalam satu ramalannya itu kalau dikupas lebih dalam artinya itu pagebluk ya. Atau tadi seperti bahasa Mbah No yang juru kunci Resi Mayangkara tadi adalah sesuatu yang bersifat huru-hara atau apa ya istilahnya, bencana atau apalah. Tapi yang lebih dalam bahasa bahasa sesuatunya itu seperti pagebluk atau bencana seperti itu. Jadi lintang kemukus ya memang lintang kemukus ini menurut beliau ya, daripada Prabu Jayabaya ini, lintang kemukus ini akan ada di tahun 2021. Cuman secara tepatnya beliau tidak menyebutkan, jadi tidak tahu kita juga ya di bulan apa. Banyak juga pagebluk yang akan terjadi ya. Beliau hanya menjelaskan tahun 2021 di negara kita Indonesia mungkin saja terjadi lintang kemukus, ada lintang kemukus yang merupakan itu syarat adanya pagebluk. Untuk mengatasinya beliau memberi satu saran ya, satu nasihat sebagai seorang yang beragama. Dalam hal ini mungkin sebagai seorang yang beragama Islam ya, kita harus mendekat ya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah melalui kewajiban daripada sholat 5 waktu atau kewajiban-kewajiban yang lain. Dan juga kita juga berusaha ya menjaga satu perilaku ya, biar ada ya kerukunan atau kedamaian antar masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini juga dengan agama-agama yang lain. Ya seyogyanya juga melakukan atau melaksanakan kewajiban agamanya dengan baik juga. Jadi semua kelompok masyarakat, semua masyarakat yang mempunyai beragama ataupun yang mungkin dan kecil yang tidak beragama, pada dasarnya harus menjaga kedamaian atau kerukunan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena apa? Karena disinilah salah satu juga doa, upaya doa, ikhtiar doa agar bencana, kalau kemungkinan itu ada, oleh Allah masih diberi solusi atau bencana tersebut dapat diminimalkan. Karena bagaimanapun juga Allah yang memberi ujian dan Allah juga yang mencabut ujian tersebut. Namun sebagai umatnya, sebagai makhluknya, kita wajib juga untuk berusaha bagaimana bencana-bencana tersebut kita hadapi dengan lapang dada, dengan keikhlasan, dengan juga dengan cara kita membuat solusi-solusi yang baik. Solusi-solusi tidak hanya mengenai masalah bencana itu sendiri, tapi juga solusi bagaimana kerukunan, bagaimana kedamaian umat beragama dan yang tidak beragama dengan pemerintah atau negara bisa menjadi baik. Jadi semuanya saling bahu-membahu seperti itu. Karena bagaimanapun juga namanya pagebluk ya, kita juga tidak tahu ya bahwa ini juga ujian kita semua. Pada saat ini di negara kita sudah ada penyakit atau COVID ini ya. Ini juga merupakan bentuk daripada musibah gitu, musibah ya. Bisa jadi mungkin 2021 musibah yang bersifat pandemi COVID ini semakin besar atau musibah yang lain, kita juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas
semua yang dikatakan oleh beliau-beliau ya, oleh Sinuwun Sri Aji Jayabaya ini dapat menjadikan kita semangat, kita saling guyup, saling memaafkan, tidak hanya antar sesama manusia, antar warga negara, tapi juga penyelenggara pemerintah sendiri dan juga warga negara yang diayominya. Jadi kita saling membau dalam arti yang sebenarnya. Jadi di sini kita mempunyai positive thinking ya. Kita tidak hanya sekedar menghujat atau memaki-maki pemerintah, namun kita lupa, kita melihat perilaku kita, apakah kita sudah benar dalam hal bernegara. Kita melihat satu kebenaran tidak hanya sekedar dalam pemahaman persepsi diri kita secara pribadi, tapi lebih ke arah yang lebih luas menurut kebenaran yang bernegara, kebenaran berwarga negara. Jadi lebih bijaknya seperti itu. Tadi saya juga bertanya mengenai Torok Kerot ya, satu arca yang ada di sebelah selatan daripada Pakusan Aji Jayabaya ini. Apakah ada hubungannya? Jadi memang seperti yang diceritakan juru kunci tadi ya. Lodaya to, Mas. Oh, Lodaya Blitar. Nggih, Lodaya asline ing Blitar. Iya. Badhe nglamar yang Sinuwun Sri Aji Jayabaya, yang Sri Aji Jayabaya mboten kersa sebabe napa. Terus Kerotna putri buta. Oh, Ratu Bekasaan. Bekasaan niku Ratu Bekasaan. Bekasaan. Nggih, cerakah. Oh, Cerakah curang angkara murka. nggih. Ibaratnya persis kaya Rawana nika lho. Nggih. Ibaratnya iki bandaku, donyaku, ibaratnya ngoten lho. Yang Sri Aji Jayabaya mboten kersa, terus Torok Kerot nesu perang mboten ngantos perang. Disabda kali yang Sinuwun Sri Aji Jayabaya dados suatu. Mbah No tadi memang ada Torok Kerot itu adalah salah satu wujud daripada seorang putri dari Lodaya ya, yaitu sekitar selatan daripada, kalau sekarang sudah masuk wilayah Blitar sekarang. Itu yang dulu kepingin diberi istri daripada Sri Aji Jayabaya, tapi beliau tidak mau karena si putri ini mempunyai sikap yang kurang baik, mempunyai perilaku yang kurang baik. Jadi beliau menolak karena itu. Akhirnya terjadi perang tanding yang akhirnya si putri itu sendiri akhirnya meninggal ya. Jadi itu adalah monumen daripada untuk mengingat satu peristiwa itu. Dan nanti kita akan mencoba nengok ke sana ya sedikit ya, untuk melihat arca Torok Kerotnya. Jadi kita bisa memahamkan bahwa semua yang terjadi di masa lalu, di masa lampau itu sangat berharga untuk kita di masa sekarang. Karena apa? Kita bisa mengambil daripada hikmah yang terjadi di peristiwa masa lalu. Sahabat Dapur Jawa, tepat di belakang kita adalah arca Torok Kerot ya. Ini adalah arca Torok Kerot yang mana merupakan satu monumen untuk mengenang peristiwa adu tanding ya. Pada saat itu putri daripada, kalau sekarang itu camat lah atau akuwu ya, ada di Lodaya atau di daerah Blitar sekarang, yang dulu pernah pilih tanding kesaktian dengan Sri Aji Jayabaya, yang pada saat itu memang menolak menikahi putri tersebut ya, karena menurut riwayat putri tersebut mempunyai sifat yang kurang baik. Saya coba akan bertanya kepada yang di sini ya, yang arca Torok Kerot atau siapa saja, untuk memberi satu penjelasan yang lebih. Sahabat Dapur Jawa, tadi saya mencoba untuk berdialektika dengan putri yang pada saat itu beradu tanding kesaktian dengan Prabu Jayabaya ya. Jadi beliau mengatakan yang putri tadi memang benar dulu saya bertanding dengan Sri Aji Jayabaya,
karena saya memaksa untuk menikahi saya. Maksudnya si putri tadi mengatakan memaksa Prabu Jowo untuk menikahi dia. Memang benar di kanan kirinya Roro Krot ada gaib ya, yang berwujud raksasi ya, sebuah raksasa, seorang kayak raksasa gitu ya, raksasa, cuman dia kalau kita masih dalam marga buto hijau itu, kanan kirinya patung itu ada raksasanya seperti itu. Dan memang Roro Krot ini memang sebagai monumen atau peringatan. Jadi sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Kita harus mengedepankan daripada perilaku yang bijaksana seperti itu. Dan si putri tadi kepada saya juga mengaku namanya Anjar Ragil Kuning ya. Jadi Roro Krot ini sebagai nama monumen dan orangnya itu namanya Anjar Ragil Kuning. Jadi ini adalah satu perjalanan sejarah juga ya, bahwa Sri Aji Joyoboyo semasa beliau menjadi seorang raja di Tlatah Kediri, di Menang sini ya, tempat kerajaannya itu di sekitar sini tadi yang kita tadi masuk di Pangmusan Prabu Jowo yang sekitar situ ya, untuk wilayah kerajaan Pamenangnya. Tadi beliau juga menjelaskan bahwa untuk memimpin satu negara atau satu kerajaan itu memang tidak semudah kita memimpin keluarga. Jadi di sini bisa diartikan kemajemukan satu rakyat atau kemajemukan atau satu keberagaman di rakyat atau di masyarakat itu sangat kompleks, sangat luas. Jadi secara tipikalnya tidak sama, dengan segala persoalan juga yang bermacam-macam. Jadi beliau kenapa sampai bijaksananya, karena Sri Aji Joyoboyo sendiri merupakan seorang yang suka bermeditasi, suka istilahnya dia tirakat. Dia seringkali juga berpuasa, sering melek. Beliau dengan seperti itu diberikan anugerah bisa membaca satu keadaan atau kondisi ke zaman jauh, istilahnya di zamannya. Jadi di sini kita bisa belajar dari masa lalu tentang Arta Roro Krot yang satu monumen, yang mana monumen ini menjadi salah satu pengingat kita bahwa kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh mengedepankan daripada egoisme kita, kepentingan pribadi kita, tanpa melihat bagaimana kepentingan itu berhimpitan atau mendekati atau bahkan menyerempet atau melibatkan orang lain atau orang banyak dalam kepentingan kita secara pribadi. Jadi di sini kita harus menjaga solusi yang terbaik, semuanya bisa dimengerti, jangan sampai terjadi konflik untuk menggapai satu tujuan atau menggapai satu kepentingan yang memang ingin kita wujudkan. Jadi ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian kita, kehati-hatian kita belajar untuk menjadi lebih baik di tengah-tengah masyarakat yang memang beragam. Jadi disinilah kita bisa memahami bagaimana yang Prabu Jowoboyo ini sangat bijaksana. Terima kasih sahabat-sahabat Dapur Jowo, semoga kita bisa mengambil hikmah dan belajar dari beliau akan satu pemahaman kebijaksanaan yang lebih terhadap siapa saja dan masalah apa saja yang kemungkinan juga akan terulang di masa kini, di masa kita pada saat ini. Terima kasih sahabat-sahabat Dapur Jowo yang telah melihat ataupun menonton. Kita bisa share di sini ya. Bila ada kurang lebihnya kami juga mohon maaf ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa membangun
sesuatu yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Bila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.